Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun hormati panitia Masjid Qamaruddin, seluruh jajarannya, para tutuha masyarakat Majelis Masjid Qamaruddin, mudah-mudahan seberataan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya adalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita seberataan kesehatan, panjang umur, bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Semuanya itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Kemudian majelis apa saja dibilang sebagai majelis bangkai jifah kalau tidak dibarangi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam tercurah ke haripan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga jangan melupakan dengan jasa guru-guru kita yang dahulu dan jasa orang yang membina dan membangun masjid ini dan seluruh penerusnya. Mudah-mudahan mereka yang sudah wafat disenangkan oleh Allah Ta'ala. Bagi kita yang meneruskan, mudah-mudahan dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari ke 11 Ramadan. Dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menemukan satu kesedihan yang luar biasa, karena di hari ini tanggal 11 ini bulan Ramadan meninggalnya istri Sidin yang sangat Sidin cintai. Siapa bini Sidin yang paling dicintai oleh Sidin? Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setahun sebelum hijrah ke Madinah, beliau meninggal di kota suci Makkah, dan meninggalnya beliau sebelum terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Khadijah tidak pernah salat 5 waktu, belum lagi diwajibkan, karena kaum
kewajiban salat 5 waktu sesudah Isra Mi'raj. Kemudian Nabi kita pada waktu itu atau pada bulan itu atau pada tahun itu dinamakan Amul Huzni, bulan yang penuh dengan kesedihan. Tidak berselang beberapa bulan meninggal lagi paman Sidin Abu Thalib, yaitu sebagai tulang punggung penanggap daripada dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Sidin berdakwah di Makkah. Ternyata orang-orang Makkah menerimanya dengan penerimaan yang kasar, sampai mereka mengatakan ajaran Muhammad itu ajaran jin, ajaran sesat. Itu menurut pendapat mereka. Tapi Nabi Muhammad tetap mengumandangkan satu kalimat la ilaha illallah. Orang-orang Quraisy pada saat itu kada percaya kalau Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu banyak. Tuhan di pasar, Tuhan di masjid, Tuhan di madrasah, Tuhan di perkumpulan. Tuhan itu banyak. Tidak bisa Tuhan itu satu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah. Tuhan yang sebenarnya hanya satu, itulah namanya Allah. Alhamdulillah kita yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi la ilaha illallah itu jangan terus-terusan kita ini memaknakan tidak ada Tuhan yang disembah, hanya Allah. Itu syahadat orang yang baru Islam, mu'allaf. Nah, kalau mu'allaf itu, kalau kita yang sudah lawas ini, sesuaikanlah makna la ilaha illallah itu dengan keadaan kita masing-masing. Contohnya kalau sampian umpamanya sebagai pedagang di pasar, lalu ujar sampian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memberikan keuntungan dalam perdagangan ini, hanya Allah. Nah, kalau kita banyak utang, Pak, utang banyak ketimbun, bawa juga berzikir la ilaha illallah, ada Tuhan yang kawal membayarkan utang melainkan Allah. La ilaha illallah. Memang pertama itu tidak ada Tuhan yang disembah, hanyalah Allah. Tapi kalau keadaan kita sesuai dengan keadaan kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang membayarkan utang hanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu ada jalan. Insyaallah ada jalan hutang sampean akan terbayar. Hendak tahu pada taala itu. Nah, jadi la ilaha illallah itu semua bisa dipasang. Kalau sampean umpamanya terdampar di rumah sakit, di atas ranjang, pakai impos, tetap zikirnya la ilaha illallah. Tapi hati pian tidak ada Tuhan yang menyembuhkan penyakit ini, hanya Allah. Nah, itu kita la ilaha illallah itu. Ada ketetahuan kita tidak ada Tuhan yang disembah, sudah tahu keadaan sudah tahu. Pertama kali orang kafir atau orang yang hendak masuk Islam itu dahulu la ilaha illallah itu. Tapi kalau kita sekarang, kalau sampeyan akan sembahyang umpama la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang mentakdirkan aku sembahyang ini melainkan Allah. Nah, di situ nyaman. Kalau kalimatnya simple, Nabi Muhammad itu saja yang diperjuangkan Sidin. Kembali kita kepada kisah Siti Khadijah. Ini keperluan tanggal 11 bulan Ramadan ini. Karena kita di sini jarang membaca manaqib Siti Khadijah ini. Sebenarnya kalau sampeyan anak nyaman hidup sekali setahun barang, kalau setahun sekali, umpamanya sekali setahun saban bulan, amun kada saban bulan saban minggu, saban bulan ini apalah, cari tanggal 11 bulan Hijriyah. Nah, itu yang di Makkah yang mengamalkan
ingin mengarang satu kitab Al-Bushra, kabar gembira, itu artinya Al-Bushra, kabar gembira. Nah, pelajaran fadilatnya ini penting. Pertama, kita harus memantapkan akidah kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah yang patut aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi Muhammad yang berhak jadi ikutan kita bagi orang yang mukmin, tidak ada yang lain. Kalau ada guru-guru yang lain, umpamanya kita boleh ikut kalau jalurnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-guru yang lainnya sebagai bintang penyalurnya, tapi harus salurannya itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita dipelajari di sini di negeri kita ini untuk memudahkan mengamalkan syariat itu, ikutilah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita semua bermazhab Imam Syafi'i. Ada apa lagi mazhab yang lain? Ada. Nah, kalau di Makkah semua mazhab itu ada. Nah, ini pada Ampar itu pun ada di sana. Nah, lain pada Ampar itu apa? Bukan Syiah, banyak itu. Rafidhah. Sampai golongan umat Nabi Muhammad ini 73 golongan. Hanya satu ujian Nabi Muhammad yang selamat, ana wa ashabi. Nah, boleh kita teruskan, wa azwajuhu ummahatum. Bini-bini Nabi itu umat kita bertahan, ibu kita. Karena itu bini Nabi kalau sidin wafat, jangan boleh lama nyampe Nabi Muhammad itu mati, wafat saja. Arti wafat itu berpindah dari satu alam ke alam. Kalau mati itu mati mudar, ada perpindahan. Jadi ada rata-rata itu ada perbedaan. Wafat Nabi Muhammad, tidak boleh kita mengawini bini-bini sidin. Nah, ini khas untuk Nabi Muhammad. Kalau tuan guru kan guru harinya meninggal, bolehkah kita mengawini? Awalnya cocok lior sama-sama Anda kawin aja. Itu kan ada larangan. Nah, asal sesuai sepupu. Nah, tapi kalau bini Nabi ummahatuhum, umat, bolehlah kita kawin sama umat? Kada boleh. Nah, itu ummahatuhum. Nah, kemudian Siti Khadijah adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya, selama Sidin kawin dengan Siti Khadijah, tidak pernah ada keinginan untuk memaduakan Siti Khadijah. Ya, orang bermadu itu biar madu itu rasanya manis tapi pahit. Nah, kalau madu asli pecah piring, lempar piring. Nah, walaupun artinya yang kedua laki ini orangnya taat beribadah, tetap mesti ada sakit. Sakitnya itu di mana? Di sini sakitnya. Sakitnya di sini. Mohon boleh, tapi hati sakit. Nah, lalu Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lagi Abu Bakar, sebelum Sayyidina Ali. Dalam tarikh kan, kalau laki-laki yang pertama beriman Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau anak-anak ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi kesemuaan itu yang pertama beriman adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di mana sebagian kuburannya Siti Khadijah ini tahu di Ma'la. Ma'la itu apa artinya? Dataran tinggi. Lawan dari Ma'la Mispalah, dataran rendah. Kalau air hujan turun dari atas ke bawah. Mispalah ngarannya. Siapa yang suruh ke Makkah tahu Ma'la, tahu Mispalah.
sekolah itu jamaah kita di sana. Bila mana kita melewati kuburan di Maklah, jangan lupa ucapkan salam, assalamualaikum ya ummul mukminin. Nah, lalu di Maklah tuh jangan ngus motor, salam belangsang dulu di situ. Bacakan Fatihah Sidin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu Sidin pulih dari Madinah sampai di hujun ngarannya Maklah, beliau berdiri di muka makam Siti Khadijah radhiyallahu anha. Setiap tahun Siti Khadijah atau Rasulullah mengingati akan kawapatannya Siti Khadijah. Tapi katanya belain lawan di kita di sini ialah haul, ya kan? Nah, adanya haul, makanya haul itu adalah terbitnya dari pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Siti Khadijah sekali setahun. Setiap tahun itu, bukan sekali setahun, setiap tahun. Pertama beliau menyembelih kambing. Kita di sini menyembelih sapi kalau lah. Hah? Kambing kah sapi kah? Atau nyembelih haruan kah pada aja? Nyembelih ayam kah? Nah, itu sih Nabi kita memperbuat itu. Kemudian kambing itu kita tatap, dipotong-potong, diunjuk dan siapa? Dan pertama kali keluarganya Siti Khadijah. Sebelum orang-orang lain, keluarganya Siti Khadijah didahulukan. Nah, ini kan menunjukkan Sidin itu cinta kepada orang Siti Khadijah kok luar biasa. Sampai sudah wafat, tetap Sidin mengingat akan jasanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kita ini juga empat, karena Nabi itu mengingat, karena Nabi itu sayang, kita juga wajib sayang kepada yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Sayyidina Umar bin Khattab waktu Sidin mencium Hajar al-Aswad. Sidin bersuara, wahai Hajar, wahai batu, ikam hanya batu aja, la yanfa' wa la yadur, tidak memberikan manfaat dan tidak akan memberikan mudarat. Tetapi ya, kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium ikam, aku pun kada umpat dia mencium. Karena Rasulullah memulai penambahan itu. Rasulullah mencium Hajar al-Aswad, lalu Sayyidina Umar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang mencium Hajar al-Aswad menjadi barakah. Siapa suruh ke Makkah? Nang di Makkah kaya Pak, umpat ke Bekajel. Umpat Bekajel mencium Hajar al-Aswad. Tapi salahnya sebuting, sudah mencium kayaknya sampai ke hotel seminggu kisah itu aja. Nah, jadi ada bakat sedikit. Seminggu aku mencium Hajar al-Aswad sampai ke Banjar mencium Hajar al-Aswad. Semestinya kita tuh diam aja lagi. Syukur alhamdulillah kau mencium Hajar al-Aswad. Nah, bagaimana Hajar al-Aswad itu? Hajar al-Aswad itu adalah batu yang didatangkan oleh malaikat Jibril dari surga. Surga itu. Jadi kalau kita mencium batu surga. Konon habarnya, nah, satu riwayat ada mengatakan Hajar al-Aswad itu kaina dijadikan Allah sebagai malaikat yang menurut kisah dasar asalnya ini malaikat ini disuruh menunggu pohon yang di surga. Adam jangan diberikan beparak Pasifik. Adam jangan diberikan beparak kepada pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau ya Adam mendekatkan kepada pohon ini. Pohon apa? Al-Khuldi itu. Khuldi itu nama Arabi iblis. Pohon itu pohon aja, tapi dia iblis. Pohon ini Khuldi. Siapa memakan pohon ini Adam ikam tetap di dalam surga, ini kata keluar. Tapi Adam ada sedikit keinginan supaya ada keluar pada surga, tapi kehendak Allah lain. Adam memakan buah khuldi.
mencium dengan benar ini, bujur-bujur mencium Hajarul Aswad, kada menyakiti orang, kada disakiti orang. Menyakiti orang kada salah, tapi kalau disakiti orang salah juga, tetap ada persoalan. Aku jadi dia disakiti orang berilah aja, ikam kada kawat mesti kena tanya kalau ditanya. Ikam bujur mencium Hajarul Aswad, tapi ujar malaikat itu aku saksi. Ikam mencium Hajarul Aswad, tapi ikam mengkritiki orang. Nah, kritiki ini orang boleh, hanya kehika. Itu salahnya mengganggu orang, menyakiti orang. Nah, oleh karena itu kalau kita juga ada hawa berupa Hajarul Aswad itu cukup dengan sejarah jauh. Bismillah, Allahu Akbar. Isyarat. Ini isyarat ini bentuk-bentuk kita bersalaman jauh-jauh. Ini aja angkat tangan. Allahu Akbar. Artinya apa? Wahai batu Hajarul Aswad yang ada sasak kamu empat mencium ikam, tapi kita jauh. Inilah cukup isyarat wajar. Oke lah. Kita hebat kita dilakukan malaikat. Ada juga orang mencium Hajarul Aswad dan pada ke hotelnya. Aku sebelum kuliah kan mencium Hajarul Aswad. Sekalinya apa yang dicium rukun Yamani. Rukun Yamani itu bukan aja itu cium, disangkanya itu Hajarul Aswad. Sebelum kuliah maka bilang seminggu kisahnya aja di hotel. Pembantu jalan tukang penasaran aku kayak apa aja mencium Hajarul Aswad sebelum kuliah ini. Salahnya di TV, salahnya di rukun Yamani. Di situ ada sasak orang. Jadi yang pentinglah kalau kita tuh ke Makkah berilmu dulu, mengaji, jangan salah apa. Nah kemudian sambil mencium Hajarul itu hanya mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kada boleh mencium Hajarul Aswad itu dalam posisi seperti sujud. Maka ada kawan pada itu. Sujud apa? Meletakkan tangan, meletakkan dahi, itu sujudnya. Nah, kayak apa? Mungkin itu ada urusan mencium Hajarul Aswad. Nah, jadi Hajarul Aswad itu kayaknya, nah, itu sebagai apa? Ukuran wayah ini itu apa? Merakam itu. Jadi ininya itu merakam orang-orang yang ada melaksanakan tawaf gitu. Nang tawaf di Masjidil Haram itu terekam semua. Kayak ini diputar oleh malaikat. Nah, kayak tawafnya, ikut bujur aja tawaf, tapi tawaf boleh-boleh. Nah, mana ini jam di atas seperti di benar jamnya kan? Ada di Waben, tapi di sini tidak ada insyaallah ada mungkin lah. Kulingat tawaf. Undur kepala. Kayak apa itu tawaf? Nah jadi itu kayaknya kita terakam semua gitu. Karena Ka'bah itu pada hari kiamat dipakaiani oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayaknya. Dipakaiani seperti pakaian pengantin. Ujar Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Ka'bah masuklah ikam ke surga. Demi ini juga ujar Ka'bah tadi hendak untuk masuk. Cari siapa yang pernah tawaf di Ka'bah ini? Siapa yang pernah melaksanakan umrah, melaksanakan haji, tawaf sunat? Siapa? Tiawi ya, enggak di Tiawi ya, berkaitan mesin gantung, air mesin gantung di pintu tuh, mesin gantung. Terbang Ka'bah membawa kita ke dalam surga. Mudah-mudahan pada tahun haji lah, Pak Haji, kalau ini ada yang tersalah kita bertobat baiknya. Astagfirullah. Kembali kepada kisah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, sampai lewat ke bawah. Minta doa. Kalau kita anak kuliah kan. Malah lagi dari kita puasa ini kan lapah pada tangan. Lalu Siti Khadijah radhiyallahu anha pernah menyiapkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau Nabi kita berkhalwat beruzlah di sebuah gunung apa itu?
Nur itu artinya cahaya. Kenapa jadi dikatakan cahaya? Karena di sanalah Nabi kita menerima ayat yang pertama, Al-Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kita tulak ke gunung itu, berzikir, bertafakur. Kenapa Nabi tafakurakan sidin? Melihat manusia ini aneh, bisa berpanggil, bisa bersuara. Siapa nama Allah manusia ini? Kemudian melihat pohon tumbuhan dengan begitu subur. Siapa nama menumbuhkan pepohonan ini? Itu kemudian terjawab dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Turunlah, datanglah malaikat. Pada waktu itu Nabi kita tidak tahu yang datang itu malaikat. Tidak tahu. Ya kalau pada datang aku malaikat, kada gemetar pengawal sidin. Ini orangnya tak bercongkong di hadapannya. Kada mulai lawan kada. Wah, ini kehebatan. Ini malaikat ini datang. Anak mulai datangi malaikat kan? Bila datang malaikat ini bisa terungkap hubungan. Bila terhubungan terungkap di sini angin aja. Kadang-kadang tadi malaikat yang datang, seranya angin menggaras. Jadi malaikat ini kita wajib percaya, wajib kita beriman. Di mana aja malaikat ini ada, malaikat rahmat yang mendatangkan rahmat, malaikat rezeki lain pula, malaikat mengantarakan rezeki lawan kita. Rezeki itu jangan sepian kira duit aja, harta aja ada. Nah, rezeki itu bisa ilmu orang ditarakan, bisa kesenangan, bisa kegembiraan, hati senang. Nah, itu malaikat tuh mendatangi sampian berdatangan. Cuma malaikat kada kau dilihat. Tak malaikat berdatangan. Anak malaikat. Anak malaikat kayaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat datang. Nah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di gunung itu. Sesudah Isra kita kayaknya sembahyang Isra bersama-sama. Nah, sembahyang Isra bersama-sama itu dibolehkan oleh para ulama dengan kasat ta'lim, kasat pelajaran. Walaupun tidak disunatkan oleh Nabi, tapi kita mengerjakan masalah itu. Seperti juga kita berwirid itu kan. Wirid itu hukumnya makruh, benyaring. Tapi bila kasatnya ta'lim malah jadi orang hampir makruh. Nah, artinya benyaringnya itu aja banglah. Sama kita sembahyang Isra bersama-sama berjamaah. Dan kada bisa jadi bisa. Jadi si imam ini kasdut ta'lim, mengkasat, memberikan pelajaran. Memang yang disunatkan sembahyang sunnah itu berjamaah, sembahyang tarawih, sembahyang witir di bulan Ramadan. Nah, kemudian lagi sembahyang istisqa, sembahyang apa lagi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau sembahyang duha apa berjamaah? Tidak disunatkan, tetapi dibolehkan dengan kasat taklim. Ada orang yang karas kalau mau, ada disunatkan menjadi. Itu memang bujur juga. Nah, cuma kasat taklim ini ada model hari-hari bang. Cuma ada bermain guru sembahyang itu bisa tertinggalkan malam. Jadi harus ada nama irit taklim. Kembali kita kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kita bakal buat di sana kadang-kala seminggu, kadang-kala sebulan. Siti Khadijah menyiapkan makanan kepada Nabi kita cukup seminggu sekian. Tapi kadang-kala Nabi kada boleh sampai setengah bulan. Aneh Siti Khadijah ini. Paksa Siti Khadijah ini biar menunti atas gunung tuh. Panjamu kalau punya dimakan singa, ada orang singa bukan dimakan. Kalau punya kada ada nih.
sidin sudah berapa? 50 tahun. Kuat saja sidin naik ke atas gunung tuh. Naik ke atas gunung tuh kan kurang lebih 1,5 jam kalau jangan salah. Tapi turunnya dia mengalir juga. Gigi 2, gigi 1. Lintuhurnya sakit. Ayo Siti Khadijah yang menyinggung Nabi kita nih. Ada aja orangnya unggur-unggur baru berikir turun sidin. Daripada kecintaannya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga Nabi kita itu kalau nyabuli ada di Makkah itu ngarannya Masjid Ijabah. Nah, Masjid Ijabah itu parak dengan kantor Baladiyah. Nah, di Makkah. Di situ ada Masjid Ijabah, berbeda dengan Masjid Ijabah yang ada di Madinah. Kalau itu Ijabah yang ada di Makkah, Nabi dengan Siti Khadijah berjanjian di sini kita bertemu. Aku bila hendak mengantar makanan di sini aja. Nabi bila hendak ambil turun ke situ aja. Jadi ijabah karena sama berjanji. Nah, Nabi kita waktu itu kadang-kala makanan nang seminggu bisa sebulan. Karena pakai makan sih dia. Kadang-kala nang sebulan bisa seminggu. Waktu itu belum lagi kewajiban puasa belum. Puasa itu kayaknya di Madinah. Bulan Sya'ban Nabi kita menerima perintah puasa. Waktu itu belum. Nah, itu kita kehebatan itu kemampuan kayak apa katanya Siti Khadijah umur 50 tahun kawat naik ke atas itu makan muncul. Ya Allah, biasa naik ke atas Jabal Nur biasa. Siapa yang biasa katakan sampai biasa saudara kali berbangkang kemudian naik ke situ. Nah kita tuh kepingin juga kalau nya Makkah anu benar melihat bakas Nabi kita itu, karena setiap apa aja yang tempat bila bakas Nabi itu ada barakah di tempat itu. Sahabat-sahabat di Madinah itu kan kalau ingin hendak mengambil barakah kepada Nabi itu diundangnya Nabi kita ke rumah, suruhnya sembahyang 2 rakaat di sini. Nah akhirnya tempat Nabi sembahyang itu jadi musalla. Kira bisa Nabi Muhammad pernah datang ke sini kan? Jadi masih kita. Nah mudah-mudahan kita berdatang mencintai Nabi Muhammad itu biar nyata barakah. Nah nyata. Nah kemudian lagi setelah Nabi kita pada tanggal 17 Ramadan datanglah mencungkung seseorang. Kada dikenal siapa ini, jinkah, hantukah, apa ini? Datang-datang lalu merakap lalu Nabi kita. Iqra ya Muhammad. Wah, menyuruh membaca. Jangan menyuruh membaca itu ada bukunya. Tapi Nabi kita ada yang membaca. Nabi kita disebut dengan ummi. Ujar Nabi kita ma'ana biqari. Aku kan bisa membaca. Yang bahasa kita tuh itu kenapa disuruh membaca? Aku kan bisa membaca. Kenapa aku baca? Sekolah ada suara. Belajar kita biasa. Nah, malaikat ini mendengar. Nabi pada waktu itu ada tahu pada malaikat. Nah, jangan tahu pada malaikat di sana. Dirokopnya itu hebat, wah, dirokopnya. Wah, sampai 3 kali ini merakap itu tetap Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, ma'ana biqari. Aku kada pernah bisa membaca. Ujian hadis harus saja kepada sini tidak bisa membaca. Nah pada saat itulah lalu malaikat ini melihat Nabi kita ini sudah kepaluan. Rupanya ini julakai ragapan berisi. Dia mengada anak itu membina nakal ragap bisit. Kalau diragap bisit-bisit itu sampai hati itu panggil, ya Allah ini anakku, ini titik darahku. Nah, mudah-mudahan dengan ragapan ini anakku ini menjadi sadar. Anak-anak cara meragap anak harus ada di dalam
hati. Kalau dia bisa, bacakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Walaupun ayat itu tujuannya kepada Nabi Muhammad, tapi itu barakat ayat itu. Nah, aja kita tuh lah bahasa bayang berataan mengenal cek. Nah, kalau dibaca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nasrah itu artinya apa? Bahwasanya Nabi Muhammad itu telah ditenangkan dada sidin. Pada sidin dahulunya kada bisa membaca, kada bisa menulis apa-apa. Setelah malaikat ini melapas itu dah. Iqra ya Muhammad. Ujar malaikat, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat itu. Nabi kita imbah mendapat itu sekalian dapat dibaca sidin. Pintar benar lah. Ini barakat ragapan malaikat. Nah, di situ kita lah. Kalau bahari di Makkah itu adalah itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang mengarang kitab Busyra ini. Sidin ini kalau datang hal kadang-kadang murid ini kedatangan ambil sidin tungkat plak dicatok sidin berdarah sidin. Tapi namanya orang kayak itu jadi ulama besar itu alim. Rupanya Sayyid Muhammad ini melihat jika iblis setan jauh dipukul sidin. Wah, jadi punya ada guru-guru kayak itulah bagus itu. Jangan takutan punya sidin itu kalau tidak lagi mengaji penyarikan dia. Ini kayak itu harinya. Mana ahlullah itu. Jadi nama disari sidin, si iblisnya setan ada di awal. Kita ini berataan ada setan. Berataan ada memiliki setan. Setan itu ngarannya al-qarin. Mbak lahir itu ada mengiringi kita. Hatta engkau ya Rasulullah, saya sampian ada juga setan. Aku ada juga setan. Tapi setanku aslama ke Islam, tunduk lawan aku. Nah, mudah-mudahan kita berataan engkau menundukkan setan. Habis kita. Menurut kehabisan kisahnya sampai zuhur kada habis. Jadi mungkin sini aja kita lah. Mudah-mudahan ada lagi kita di kesempatan yang lain. Yang penting cintailah Nabi Muhammad, cintailah Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah siapa yang mencintai? Aku jadi Rasulullah menjadi mencintainya. Kalau Rasulullah cinta berarti Allah Ta'ala cinta juga. Nah, bila Rasulullah benci, Allah Ta'ala benci juga. Mudah-mudahan kita berataan mendapat rahmat dari para pembacaan manaqib ini. Dan mudah-mudahan kita di tahun yang akan datang bisa ditemukan lagi dengan hari tanggal 11 bulan Ramadan ini. Cukup ulun sampai di sini. Ulun minta maaf, minta ridha seberataan. Kalau ini kepanjangan waktunya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, siapa yang ikut sembahyang isya silakan. Apa?